Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Sobat Semanggi. Ketemu lagi dengan kami dari tim bedah buku PT Mesin Kasir Online dari divisi Sales Project Surabaya. Siang menjelang sore ini saya ditemani oleh dua tim kami dari divisi Project. Di sebelah kanan saya ada Dwiki dari divisi Project. Saya Talita dari divisi Project. Dan saya sendiri Juwita yang akan jadi moderator. Kali ini kita mau kupas untuk bab 3 dari buku dengan judul Salesman Superhero. Sebuah buku karya dari Wahyu Purnomo. Bukunya sebenarnya ini karangan dari lokal ya, cuma bukunya simple dan sangat menarik untuk dipelajari karena to the point dalam penyampaian materinya. Nah, kita sampai di bab 3. Di sini ada 4 hal yang wajib dimiliki untuk menjadi salesman yang sukses gitu. Nah, kita mulai dari poin yang pertama. Jadi, seorang sales itu harus wajib memiliki kemampuan untuk menjadi sales sukses. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang baik gitu. Nah, definisi komunikasi itu adalah setiap orang akan berbeda-beda, dan skill komunikasi itu akan selalu bisa di-upgrade seiring dengan jam terbang gitu. Nah, teman-teman yang udah ada di lapangan kayak Mas Dwiki kan udah cukup lama ya di dunia sales, sudah lebih dari setahun, Mbak Talita juga. Nah, apakah kendala ataupun sesuatu yang bisa kalian sharing mengenai skill komunikasi, bahwa itu adalah pembuktian dengan skill komunikasi yang baik kalian bisa achieve target? Bisa di-sharing pengalamannya Mas Dwiki? Iya, betul. Jadi kalau dari dunia sales ya, terutama dari segi skill komunikasi itu memang sangat berpengaruh dengan pencapaian atau misalnya memperoleh leads dengan baik sampai ketemu dengan PIC yang dibutuhkan lah istilahnya. Jadi kita dapat mampu menerobos PIC atau mungkin langsung ke business owner. Kita bisa gali kebutuhan mereka. Jadi dari skill komunikasi itu kita harus tahu gimana caranya, apa mungkin kendalanya yang dihadapi dari existing produk yang mereka gunakan. Terus dari existing produk yang mereka gunakan itu kendalanya apa, terus mungkin kebutuhannya ke depan apa, mungkin ada pembukaan cabang baru atau mungkin ada penambahan unit, itu bisa gali semua dari situ. Jadi memang dari skill komunikasi itu memang kita dilatih dengan berbagai macam user atau dengan berbagai macam partner. Kan setiap orang kan beda-beda ya, karakternya beda-beda. Ada yang emosional tinggi, ada yang tas-tas begitu, atau ada yang sabar, lembut. Jadi kita harus bisa sesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Jadi kita nggak boleh saklek dengan diri kita menghadapi satu atau 2 orang atau 3 orang user dengan pola yang sama seperti itu. Oke, jadi juga nggak mungkin bermain peran ya. Betul. Oke, bagus sekali pengalaman sharingnya ya. Manfaat juga buat kita semua teman-teman bahwa tidak semua orang itu bisa kita treat dengan cara yang sama gitu. Kalau Mbak Talita nih kan masih baru ya gitu. Nah, skill komunikasi apa sih yang sudah Mbak Talita terapin, dan itu outputnya apa yang udah dirasakan gitu? Oke, jadi skill komunikasi memang salah satu core skill dari seorang salesman sih, karena dengan skill komunikasi yang baik seperti public speaking dan dengan kata Mas Dwiki tadi, menyesuaikan gaya bicara kita dengan siapa sih lawan bicara kita gitu. Jadi kita harus tahu juga nih karakteristik dari lawan bicara kita itu seperti apa, supaya kita bisa menyesuaikan gimana sih cara kita berkomunikasi dengan mereka supaya pesan dan juga maksud kita tuh tersampaikan dengan baik. Jadi itu sih yang saya banyak pelajari. Oke, jadi highlightnya sebenarnya komunikasi itu adalah mendeliver pesan gitu ya? Iya, benar. Ya, seni mendeliver pesan itu adalah komunikasi. Jadi kalau pesannya nyampainya nggak sesuai, berarti cara komunikasi kita masih miss gitu ya. Oke, thank you Mbak Talita, Mas Dwiki untuk sharingnya. Nah, poin kedua nih, sales harus memiliki daya analisis yang kuat gitu. Nah, daya analisis yang kuat ini seperti apa sih? Langsung aja ya, maksudnya praktiknya yang kita ini aja, yang kita jalani di lapangan tuh Mas. Daya analisis itu seperti apa? Iya, kalau dari saya sih analisis itu seperti gali kebutuhan ya, gali kebutuhan dari user, terutama dari tadi di awal user ini ada kebutuhan dia untuk mulai
berusaha, maksudnya mulai buka usaha dari nol, ataukah dia itu sudah punya usaha terus habis itu mau buka cabang baru, atau mau penggantian unit, atau mau memperbanyak unit lagi kan, ditambahkan unit seperti itu. Nah itu kita harus tahu, kita harus gali kebutuhan, kita harus tahu analisisnya seperti apa, terus habis itu flow bisnisnya juga seperti apa. Jadi misalnya di F&B itu kita harus tahu, terutama restoran ya, restoran itu ada yang dari depan, di front line-nya itu ada di kasir, terus habis itu kita juga harus tahu di back office-nya itu atau di kitchen-nya itu ada unit seperti apa, apakah hanya printer kitchen aja atau sampai dengan kitchen display system, ataukah nanti di back office-nya itu juga termasuk dengan printer untuk labelnya mungkin. Nah, karena berbagai restoran itu pasti macam-macam untuk flow bisnisnya mereka tuh pasti macam-macam. Nah kita harus bisa analisis itu semua. Dengan segala keunikannya. Iya, dengan segala keunikannya, dengan segala apapun yang mereka jalankan. Seperti contoh di Wismi sama di Gacuan ini beda. Pasti sangat-sangat berbeda karena meskipun sama-sama bisnis mie, cuma kita juga ternyata berbeda gitu loh. Mereka kebutuhannya berbeda, dari kasirnya juga jumlahnya berbeda. Terus habis itu dari back office-nya atau kitchen-nya itu kebutuhannya juga berbeda. Jadi masing-masing punya karakter masing-masing. Nah kita harus bisa pahami flow bisnisnya seperti apa, apalagi sampai ke manufaktur itu juga beda lagi kan. Hospital atau healthcare itu juga beda lagi. Kita harus bisa analisis di situ semua. Oke, dan tepatnya mungkin kita sebutnya mapping ya? Iya betul, mapping. Kita mapping dulu. Betul. Ya, kita kumpulin data sebanyak mungkin, actualnya seperti apa, baru kita bisa kasih analisa gitu ya, dikuatin di mappingnya. Kalau Mbak Tali itu gimana Mbak? Kalau saya sih sebenarnya analisis itu bisa dimulai ketika kita mulai, misalnya kita berkunjung ke salah satu F&B, kita lihat tuh di sana tuh gimana sih kondisinya, crowded atau enggak. Jadi kita juga bisa analisis dari segi isunya itu seperti apa sih di sana. Jadi kita bisa tawarkan solusi nih gitu. Jadi kita datang ke mereka dengan menawarkan solusi dan menjawab apa sih yang isu Bapak gitu. Jadi kita bisa berikan jawaban dan jadi fokus di masalah ya, cari masalah ya. Dari masalah dulu ya. Analisis masalahnya juga. Cari masalah ya. Oke. Analisanya bukan hanya ke mapping actual kondisi flowchart-nya bisnisnya, tapi juga ke isu yang ada di sana. Isu yang ada di isu. Oke. Iya. Nah, seorang sales tentunya kita harus ya wajib memiliki positif mental attitude dan konsisten gitu. Ada kita kalanya positif mental kita itu kadang namanya up and down ya, namanya orang saya sendiri juga kadang menggebu-gebu, dengan kayak berasa capek banget gitu. Nah, tapi di situ kita dituntut untuk tetap yang namanya kita konsisten. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa posisi seorang sales itu belum merasakan hasil ketika berjalannya baru 1 atau 2 tahun di satu bisnis. Kenapa? Karena kita kan berproses tuh. Nah, kita sendiri pun dari pekerjaan yang sebelumnya dengan yang sekarang pun kan masih proses ya, belum bisa mengendalikan sepenuhnya peran kita. Nah, kayak gitu. Nah, gimana nih cara teman-teman untuk memaintain-nya? Maksudnya menjaga gitu supaya mental ini tetap bisa positif, dan kita akhirnya kan dengan mental positif attitude kita otomatis positif juga kan. Nah, dan kita konsisten. Gimana nih? Kalau nggak konsisten sudah nggak di sini dong. Gimana Mas Yuki? Ya kalau dari saya sih konsisten dari mental yang positif itu biasanya ya tetap harus melakukan hal yang menyenangkan ya di luar pekerjaan gitu kan. Terutama di weekend. Terutama di weekend, jadi kita sebisa mungkin untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang ya tetap namanya sales pasti 24 jam dari non-stop ya. Gitu. Jadi handphone nggak bisa kalau kita mau weekend atau nggak mungkin telepon Bu Juwita. kita keluar rumah terus handphone tak taruh rumah aja lah, walaupun tak keluar gitu, itu nggak bisa. Hilang uang ya. Iya, bisa nggak karu-karuan nanti. Begitu pulang miss call 8 panggilan ya. Kacau. Kacau pasti. Nah, itu juga kita harus tetap standby, tapi kita juga harus cari kegiatan yang positif di luar, gitu kan? Ya tetap terbagi. Contohnya Mas, kegiatannya Mas yang positif, main volley, basket. Kalau di saya sih biasanya renang, gitu kan, atau mungkin nonton, gitu kan. Renang, nonton, mungkin main sama anak-anak, nongkrong itu juga udah cukup buat relax sih. Gitu. Kadang orang berpikiran bahwa ngapain
kebetulan anakku juga hobinya nongkrong. Selain dia main bela diri, terus futsal, kan dia sewa lapangan dan nongkrong. Kadang orang berpikir itu negatif, tapi sebenarnya kan itu adalah cara orang untuk men-treat dirinya gitu. Kalau saya sih tidur. Salah satunya juga tidur ya. Saya sih tidur gitu ya. Jadi Tidur, nongkrong itu kadang-kadang kalau nongkrong ya itu lebih ke kayak buang sampah sih. Jadi kita curhat masalah kantor ke temen gitu kan. Mereka juga curhat masalah kantornya ke kita juga curhat masalah ketika buang sampah lah gitu. iya. Malah jadi lega. Tapi setuju nggak Mas bahwa kalau posisi sales ya kita tuh nggak akan bisa kelihatan hasilnya di setahun 2 tahun. Setuju. Bahwa kan nggak instan gitu ya. Iya, Karena betul. kan prosesnya tuh banyak tadi tuh. Apalagi kalau main di project gitu kan. Proses bondingnya luar biasa. Luar biasa. Satu project bisa 1 tahun bondingnya. Gitu. Iya. Iya kan. Pengalaman juga saya pernah pengejaran dari Oktober, baru closing itu di Februari. Udah cepet. Udah cepet 3 bulan. Cepet ya. Udah cepet gitu. Udah cepet. Oke, kalau Mbak Talita gimana tuh cara ngakalinnya? Kalau ini yang kanvas visit kan, kalau dulu kan by telemarketing ya. Iya. Biar nggak yang boring, biar positif mindsetnya tetap terjaga, biar tetap konsisten di bidang yang sama gitu. Gimana cara ngakalinnya? Jadi saya setuju sih sama poin yang ada di buku itu, kenapa positive mindset itu penting buat salesman, karena kita nggak bisa datang ke customer atau klien kita dengan mood yang buruk ya, jadinya kan nanti ya akan nyambung dengan komunikasi jadi buruk juga, nggak terdeliver pesannya, jadi berantakan lah istilahnya. Jadi cara untuk ngapalin gimana sih untuk tetap punya positive mindset ketika kerja adalah ya sama seperti Mas Diki, kita rehat di saat ada waktu rehat dan mencoba untuk tidak terlalu memasukkan ke hati misalnya ada perkataan atau tindakan yang kurang menyenangkan. Jadi kita ambil sebagai pelajaran aja dan kita tetap kerja secara profesional gitu sih. Kalau saya sih biasanya ngelakuin hobi sih di hari libur. Masak ya? Masak, terus ya tidur, recharge energi lah istilahnya. Oke, ya sedikit tambahan sih ya. Mungkin kita juga mulai ini sih karena kita kan bergerak di project ya. Jadi kita cari komunitas-komunitas yang ini Mas Vicky yang bisa membangun juga sih. Saling curhatnya betul, tapi mungkin pada wadah yang dan proporsi yang tepat. Ketika saya bertemu dengan tim-tim dari KP yang level-level atasnya curhatnya lebih nyaman. Gitu. Maksudnya sinkron ya, secara keilmuan. Gitu sih. Itu lebih dapat feedback yang positif. Karena kalau teman gak baik dicurhatin, udah kamu di sana aja, punya tempat saya. Oh gak enak, kok kantor pada dulu gitu ya. Itu bukan menambah kita jadi positif, tambah kita pulangnya tambah kacau, gue ngajuin dari sana gitu. Tadi sih tambahannya bersumber dari dunia. Dan terakhir adalah kita wajib memiliki karakter ya kan. Setiap orang tentunya punya karakter masing-masing sebagai kita, sebagai Mas Vicky, sebagai Mbak Talita. Nah karakter itu idealnya adalah melekat di masing-masing user dan klien kita. Kita sebagai sales yang misalnya gini, kalau orang ngomong POS ya, POS unit gitu, langsung ingat Mas Vicky. Kalau orang ngomong odol langsung ingat Pepsi Modern. Itu sebenarnya karakter. Terus sales yang kalau datang rambutnya masih modelnya jambul ya. Sales yang selalu pakai jas gitu kan. Itu ada karakter. Nah teman-teman ini membranding, membentuk karakter seperti apa sih gitu kan. Masing-masing unik ya. Nah teman-teman lebih dikenali orang itu dengan, kalau saya sih Bu Juta yang cerewet. Itu karakter. Saya bersyukur gitu kan. Maksudnya Bu Juta yang bawel. Nah itu nyebelin. Nah gak apa-apa. Itu namanya karakter yang sengaja kita bentuk gitu. Nah ini seperti apa cara teman-teman membentuk karakter? Apakah teman-teman ini yang orang yang pas sponsor kali 24 jam kalau sama Mas Vicky pasti diangkat? Ada yang begitu? Ya. Nah itu gimana tuh Mas selama ini? Sekian banyak customer-mu loh. Sukanya dari kamu tuh mengenalmu sebagai karakter apa? Kalau dari saya sih mungkin saya juga masih belajar cara meng-create karakter diri saya gitu kan. Karena saya masih belum konsisten menciptakan karakter itu. Minimal kita terhadap customer itu harus paling tidak berpenampilan yang menarik lah gitu. Sopan. Ya berpenampilan menarik, sopan, rapi gitu kan, wangi gitu kan. Jadi minimal kita harus bisa untuk meng-create dasar ketika ketemu dengan customer. Jangan sampai ketemu customer acak-acakan gitu kan.
karakter yang jelek lah istilahnya itu pasti dihindari seperti itu sih. Kedepannya mau dibentuk seperti apa? Nggak, ini proses ya kan? Iya proses ya. Proses pendewasaan. Mungkin ke depan akan misalnya prospek menggunakan jas itu mungkin bisa lebih berkarakter lagi. Gitu. Menggunakan jas atau mungkin selalu standby dengan pomade seperti itu kan, atau mungkin kita harus melatih komunikasi kita balik lagi untuk putih ya 1000 miligram. Iya deh, jadi lebih dikenalin dengan taste yang berbeda. Kalau Iya, masakan itu betul. taste-nya ya. Iya. Kalau misalnya lebih ke Korea, kalau di sini lebih ke tradisional. Nah, kalau sama Mas Diki lebih gini, kalau Buju lebih gini. Karena kan cocok-cocokan tuh. Betul. Itu yang harus teman-teman ciptakan gitu. Kalau Mbak Tati kan? Kalau saya pengen membranding diri saya sebagai orang yang terlihat sopan ya, ramah, approachable. Maksudnya orang itu kalau mau nanya apa-apa ke saya tuh gak sungkan gitu. Terutama kan penting banget ya untuk user kita atau klien mau nanya apapun, jadi terbuka sama saya gitu. Di kedepan saya juga pengen branding diri saya supaya lebih terlihat kayak lebih Lebih membangun sempurna. iya membangun koneksi lebih dalam lagi dengan klien gitu. Jadi itu sih yang pengen saya branding. Oke, ya, poin yang sangat bagus yang jadi sharing oleh teman-teman di sini, Mbak Talita dan Mas Wiki. Next session kita akan coba bahas yang topik lebih menarik lagi dari buku karangan Wahyu Purnomo. Terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah join bersama kita. Jika ada pertanyaan atau mau discuss, boleh di chat di kolom komentar. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih.